Jumpa lagi di Tongsis News. Kami mengubah alat tongsis yang dibentuk narsis menjadi alat yang lebih berguna, memberikan informasi kepada masyarakat. Karena saat ini bukanlah hanya sekedar era informasi, tapi juga memberikan informasi. Bersama saya, Arianti Chang, inilah Tongsis News. Pemirsa Tongsis News, di belakang saya adalah gambaran Ibu Kota Jakarta, Ibu Kota Indonesia, yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Basuki Cahayapurnama, atau yang kerap disapa dengan Ahok. Figur yang keras, ada yang bilang galak, kasar, tapi ada juga yang bilang membela, itu tegas. Ya, beliau tegas memerangi korupsi, tapi apakah memeranginya harus dengan sikap yang galak? Apakah orang yang tidak galak itu korup? Atau anti korupsi harus galak? Terjadi bias antara isu korupsi dan drama Ahok vs DPRD. Apa pendapat masyarakat soal ini? Apakah sikap Ahok ini menuai kecaman atau pujian? Saat ini kontributor kami Andi Is sudah berada di lingkungan kampus untuk mewawancarai sivitas akademika. Silakan, Bung Andi. Dan gue saat ini sedang berada di Universitas Negeri Jakarta. Gue akan mewawancarai beberapa orang yang ada di sini mengenai sikap Pak Ahok tersebut. Tetap di Tongsis News. Menurut Ibu, sikap Pak Ahok ini kasar atau tegas, Bu? Ya, kalau menurut saya, Ahok itu lebih banyak tegasnya. Memang ada bumbu-bumbunya juga dengan kata-katanya yang tidak cocok dengan budaya Indonesia. Tapi ketegasannya itu perlu, Pak Ahok. Tegasnya perlu dipertahankan, Pak. Tapi mungkin kata-katanya harus disaring supaya tidak menyinggung banyak orang. Sekarang ini lagi marak nih, Bu, yang Pak Ahok melawan pihak dari DPR, gitu. DPR dan DPRD malah ya, gitu, mengenai APBD. Kita harus make it clear. Sebenarnya siapa yang benar, siapa yang salah. Pak Ahok buka-bukaan aja dan DPR juga buka-bukaan supaya rakyat juga tahu sebenarnya siapa yang begal, siapa yang bukan. Oh, Oke, cukup sekian itu aja, Ibu. Terima kasih banget. Tetap di masih bersama gue Andi di Tongsis News, dan gue lagi bareng-bareng sama mahasiswa dari jurusan Teknologi Pendidikan, bener ya? Ya. Di Universitas Negeri Jakarta. Kalau menurut gue sih inian Bang Ahok ya bukan kasar ya, tadi tegas. Nah, maksud gue di situ dia nggak ada kompromi. Maksudnya kalau udah emang kayak gitu langsung di-cut sama dia. Kalau nggak suka langsung dinyatain. Kalau gue sering searching YouTube-nya sih bukan kasar, omongannya nggak pernah kayak yang maaf ya, omongan hewan gitulah, nggak pernah. Okay. Tapi emang cuman tolol lu, pernah sih kayak gitu. Gue lu wajar lah ya kan. Biar sama aja kita sama orang Jakarta. Menurut gue, Ahok lebih konsisten daripada pemimpin-pemimpin yang lain. Dia berani untuk mengungkapkan perasaan dia. Kalau dia emang gak suka ya dia ngomong. Emosinya harus dikurangi lagi, soalnya kan ya ibaratnya dia termasuk orang yang penting di Jakarta. Maksudnya biar tutur katanya aja gitu bisa diatur, jadi masyarakat juga bisa contoh yang baik-baik gitu sama dia. Mungkin kalau dari tindakan ya dia jelas ya, maksudnya ada yang dia kerjakan gitu, nggak hanya omong doang. Kalau ada perubahannya lah gitu. Oke, thank you banget buat semuanya. Tetap di Tongsis News. Terima kasih, Bung Andi. Bung Andi nampaknya segera mencari narasumber lain di luar lingkungan kampus. Bagaimana pendapat masyarakat, terutama pedagang kaki lima? Apakah kisru Ahok vs DPRD ini luput dari pengamatan mereka? Apa yang mereka rasakan sebagai wong cilik? Apa mereka merasa dibela oleh kisru-kisru ini? Adakah dampaknya untuk mereka? Bung Andi nampaknya sudah bersama masyarakat yang mewakili wong cilik. Silakan, Bung Andi. Ya kalau tegas aja setuju, tegas dan kebaikan bagus itu. Nah, selama ini Mamang ngerasain nggak efeknya dari ketegasannya Pak Ahok? Ya baru berapa persennya lah gitu, kelihatannya gitu. Misalnya jalanan sedikit rapi dan ada suaranya yang kecil sedikit lah kalau ngomong gitu. Jangan, yang tetap dijaga ya, Bang ya. Dijaga gitu. Ya. Oke. Kalau apa bawahannya gitu ngomongnya ya jangan terlalu kasar banget lah biasa gitu. Harus lebih sabar ya, Bang ya. Lebih sabar gitu. Oh iya, gitu aja. Terima kasih, Mang ya. Iya. Tetap di Tongsis News. Pendapat Ibu tentang sikap Ahok yang galak kayak gitu gimana sih? Setuju atau enggak? Kalau menurut saya nggak setuju, soalnya terlalu keras bagi pedagang-pedagang pinggir jalan.
terlalu keras ya. Iya. Enaknya itu gimana Bu? Sikap Ahok itu ke pedagang gitu? Ya kayak dulu ya, kayak pemimpin dulu. Kalau dulu kan sama kayak di Pura kan ada setahun sekali, sekarang 3 bulan sekali. Malah sekarang otomatis mati total, gak bisa jualan. Itu kan gak adil banget bagi yang rakyat masih miskin. Mau cari makan di mana, usaha apa, kalau nggak bisa sekolah tinggi kan susah cari kerjaan. Iya benar. Ibu pernah kena gusur nggak sih Bu? Ngerasain kegusur gitu? Kalau ke aku dulu pernah, tapi nggak semua, palingan box. Sekarang paling nggak bisa jualan di depan, suruh mundur tiap hari. Oh iya. Bagi Ibu pribadi ada saran nggak untuk Pak Ahok? Ya ada lah, kalau menurut saya sih sebagai pedagang pinggir jalan jangan terlalu sadis banget gitu, keras banget. Kayak dulu aja gitu. Adipura kan ada sama, tapi ya ikutin dulu dah 3 bulan sekali gitu. Oh ya udah, itu aja deh ya. Terima kasih Bu Rina. Sama-sama. Tetap di Tongsis News. Terima kasih lagi Bung Andi. Sekarang apa pendapat pengamat politik dan ekonomi asal UI yang berhasil kami wawancarai di tengah kesibukannya sebagai seorang profesional? Kita langsung terhubung dengan saudara Sumantri Suwarno di Bilangan Kuningan, Jakarta. Jadi terkait konflik antara Ahok dengan DPRD DKI, saya melihatnya ada beberapa poin yang mengemuka. Yang pertama tentu apa yang dilakukan Ahok ini memberikan sebuah fenomena sekaligus dobrakan sekaligus merintis tradisi baru bagi pelibatan publik dalam penyusunan anggaran-anggaran pemerintah. Jadi gebrakan Ahok ini entah disengaja atau tidak kemudian menarik minat masyarakat untuk mengikuti. Bisa jadi awalnya hanya mengikuti drama yang terjadi, tetapi kemudian seiring waktu masyarakat kemudian mulai masuk kepada substansi masalah. Ada yang secara detail mengamati anggaran, ada yang kemudian melihat tata hubungan antar lembaga dalam konteks regulasi pemerintahan, dan ini semua bernilai positif baik buat eksekutif, legislatif, dan tentu buat masyarakat. Karena masyarakat yang selama ini tidak pernah terlibat atau dilibatkan dalam penyusunan anggaran, dengan adanya konflik di Jakarta ini kemudian menjadi tersadar, oh prosesnya seperti ini, kemungkinan terjadinya korupsi di titik-titik ini, dan itu sangat sehat buat perkembangan pembangunan di Indonesia di masa mendatang. Tetapi di samping nilai positif tersebut, saya melihat bahwa Ahok juga terlalu mengkapitalisasi atau mendramatisasi proses ini untuk kemudian mengarahkan semua nilai baik kepada dirinya sendiri. Memang pendapat saya ini bisa jadi sangat spekulatif dan sangat subjektif, tetapi saya mau berikan alasan-alasan sebagai berikut. Jika memang Ahok benar ingin melakukan pemberhentian atau upaya penggagalan penitipan anggaran siluman seperti yang dia sampaikan kepada publik selama ini, sebenarnya tanpa gimmick yang terlalu dramatis, Ahok bisa melibatkan misalnya penegak hukum. Karena bagaimanapun dari anggaran tahun 2012, 2013, dan 2014, jika Ahok memang punya kekhawatiran, dia bisa memilih secara sampling 1, 2, 3 kegiatan yang dia merasa di situ terjadi markup, adanya anggaran siluman dan sebagainya, untuk memberikan pesan kepada BPKP agar menjadikannya sebagai fokus pemeriksaan. Karena faktanya memang di tahun 2014 misalnya sudah terjadi pengadaan UPS yang nilainya juga ratusan miliar. Dan kita juga melihat pengadaan bus
Transjakarta yang juga nilainya triliunan dan juga bermasalah. Dari situ sebenarnya Ahok bisa meminta aparat hukum memproses secara benar, dan kemudian jika Ahok ingin mengundang keterlibatan publik, Ahok bisa meminta media, baik sengaja atau tidak, untuk mengcover secara masif terjadinya pencurian anggaran ini. Dari proses itu kemudian saya yakin anggota DPRD baru ini kemudian akan berhitung ulang. Paling tidak akan memberi tambahan posisi tawar kepada eksekutif Ahok dan SKPD di pemerintah DKI Jakarta dalam proses pembahasan di parlemen. Artinya seperti ini. Kalau misalnya dalam proses pembahasan itu kemudian DPRD memaksakan memunculkan UPS, Ahok bisa saja kemudian secara diam-diam meminta media, membocorkan ke media pengusulan anggaran ini tanpa dia langsung mengeksekusi atau membuat labeling DPRD begal, DPRD pencuri dan sebagainya. Karena yang ingin kita tuju adalah pembahasan anggaran itu tidak memberi tempat bagi munculnya anggaran-anggaran yang tidak rasional, baik secara fungsi maupun secara harga. Fakta yang kemudian terjadi adalah marah-marahnya Ahok menyita perhatian publik, publik masuk dan kemudian masuk ke detail anggaran. Sebenarnya Ahok bisa mengambil jalan lain yang tidak menimbulkan konflik sedramatis ini dengan hasil yang sama, yaitu dengan membocorkan usulan-usulan anggaran dari DPRD ini kepada media. Apalagi jika kemudian sebelumnya Ahok telah membuat sebuah prolog dengan mengekspos temuan-temuan BPKP, apalagi sampai melaporkan fenomena-fenomena penitipan anggaran ini dari anggaran-anggaran di tahun sebelumnya, 2012, 2013, 2014. Ada pengadaan UPS, ada pengadaan bus Transjakarta. Itu adalah strategi yang harus dimainkan Ahok. Tetapi memang pertama, strategi ini terlalu biasa dalam konteks kepentingan membangun citra kepemimpinan. Banyak orang percaya jika Anda ingin mengalihkan perhatian kerumunan, Anda harus berteriak sekencang mungkin atau melakukan sebuah tindakan yang berbeda dengan yang sedang diperhatikan oleh kerumunan. Secara sadar atau tidak, Ahok melakukan ini. Dia berteriak secara keras, dia melakukan gerakan yang tidak diduga banyak orang, yang memang kemudian terbukti ini menyita perhatian publik. Problem kedua menurut saya adalah Ahok terlalu mengkapitalisasi dan mendramatisasi konflik dalam pembahasan yang sejatinya normal antara eksekutif dan legislatif dengan posisi, fungsi, dan wewenang masing-masing sebagai sebuah drama di mana Ahok adalah pahlawan dan semua figur di belakang atau di seberangnya adalah penjahat. Buat saya, fenomena yang cara komunikasi yang diambil oleh Ahok ini memiliki daya rusak yang tinggi. Karena bagaimanapun ini akan melemahkan institusi yang bernama DPRD. Bagaimanapun sejauh ini kita sepakat bahwa DPRD adalah lembaga yang kita percayai sebagai mekanisme penyaluran suara publik. Tapi yang terjadi dalam konteks konflik Jakarta, Ahok kemudian membuat sebuah positioning bahwa DPRD adalah begal. Ini bukan hanya terjadi di Jakarta, saya yakin di banyak tempat lainnya DPRD pun melakukan praktik-praktik seperti ini. Itu yang disampaikan oleh Ahok. Buat saya ini berbahaya. Apapun
kita berkepentingan bahwa lembaga-lembaga yang kita telah sepakati sebagai hasil dari proses demokrasi ini harus terjaga kewibawaannya sampai kita menemukan cara lain yang lebih efektif dalam penyelenggaraan kepentingan publik. Ahok kemudian meruntuhkan semua hal di luar dirinya termasuk lembaga-lembaga publik ini untuk memberikan citra yang sedemikian tinggi kepada dirinya. Saya pribadi kebetulan tidak pernah percaya bahwa untuk urusan-urusan publik, apalagi serumit Jakarta, apalagi serumit Indonesia, di negara semodern ini, kita menggantungkan pada satu atau kehebatan segelintir orang. Kita merindukan pemimpin yang punya keputusan, punya kepemimpinan, tetapi juga mampu mengakomodasi, mengatur, mengalokasikan sumber daya dan lembaga-lembaga yang ada. Saya melihat bahwa kemudian Ahok secara sengaja atau tidak mengerdilkan semua hal di luar dirinya dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin dan calon pemimpin baru dalam pemberantasan korupsi. Buat saya boleh saja upayanya untuk mengkampanyekan pemberantasan korupsi. Tetapi jika pada saat bersamaan kemudian dia melakukan pelemahan kelembagaan, terus kemudian membangun sebuah citra bahwa dia adalah orang putih dan di luarnya semua orang adalah hitam, itu harus saya akui Ahok ini kalau jadi pemimpin punya kesempatan membangun rejim, dia adalah rejim yang totalitarian. Ciri-cirinya adalah dia tidak bisa menerima sama sekali hal-hal yang membuat dirinya tidak nyaman, baik kritik yang bersifat personal, apalagi kritik yang menyerang posisinya sebagai penguasa. Ini bisa kita lihat tidak hanya dalam fenomena konflik dengan DPRD. Dalam banyak hal buat saya kemarahan Ahok bukan semata-mata latahnya seseorang yang banyak mengatakan wah itu di Belitung biasa, tidak. Orang Belitung bisa saja mungkin bahasa komunikasinya seperti itu. Komunikasi yang keras tidak selalu berpretensi merendahkan orang. Saya sudah melihat bahwa Ahok dalam statement-statementnya, terutama ketika berhadapan dengan person, lembaga yang bisa mengganggu dominasi pendapatnya, Ahok melakukan serangan yang bertujuan untuk merendahkan. Jadi buat saya ini fenomena ini pisau bermata dua. Di satu sisi kita berterima kasih atas upaya Ahok membetot perhatian publik mengenai pemberantasan korupsi, juga mengenai keteguhannya menjalankan pemerintahan yang bersih. Tetapi di sisi lain, jika kemudian terbukti ini semua adalah bagian dari agenda politik jangka panjang dia, maka kita bisa mengalami kekalahan besar. Saya selalu mengatakan dalam permainan poker, apa yang dilakukan para pendukung Ahok, juga media-media besar yang melakukan dukungan hampir tanpa batas terhadap Ahok ini, seperti orang yang melakukan all in dalam permainan poker. Jika di kemudian hari kita menemukan fakta ternyata Ahok melakukan kesalahan, kita sudah tidak punya kartu tersisa, kita sudah tidak punya chip tersisa, dan kita semua akan kalah pada saat itu juga. Inilah fenomena yang ingin saya selalu ingatkan kepada kawan-kawan pendukung Ahok, kepada masyarakat yang punya concern tinggi bahwa Ahok pun harus dikritisi. Karena faktanya dalam banyak hal juga Ahok punya kesalahan. Demikian laporan Tongsis News kali ini. Pemirsa, kami hanya menangkap informasi dari masyarakat dan dari berbagai kalangan. Ada yang pro, ada yang kontra, dan ada juga yang netral. Kami memberi informasi dan pemirsa kami menyimpulkan apa dan bagaimana sebenarnya yang terjadi di elit. Apakah satu pihak pasti benar dan pihak lain 100% salah? Anda sendiri yang dapat menyimpulkannya. Tetap pantau kami dan liputan-liputan
Tongsis News berikutnya. Saya Arianti Chang, terima kasih.